Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, para jamaah, alhamdulillah, siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Pertemuan yang lalu sampai apa ya? Wudu. Sekarang berarti tayamum. Sudah atau belum tayamum? Oh belum. Baik, kita akan membahas tentang tayamum. Sebelumnya saya ulang kembali. Jadi fikih, ilmu fikih itu al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar, itu namanya ilmu fikih. Baik itu ibadah yang kaitannya ibadah berbentuk sholat, puasa, bersuci, ataupun ibadah yang bersifat pernikahan atau aktivitas seperti jual beli dan lain sebagainya. Itu semua dalam ranah ilmu fikih, al-ilmu ladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar. Dalam ilmu fikih itu seringkali terjadi perbedaan pendapat, dan itu biasa. Yang penting perbedaan itu mempunyai dasar. Jadi begini, beragama itu tidak boleh mengatakan menurut pendapat saya, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Kenapa dikatakan tidak boleh? Kalau agama diperkenankan seperti itu, rusak nanti. Iki sembahyang subuh koyo iki suen iki jam 4 terus digawe jam 7 wae. Kan tidak boleh. Nah, jadi dalam urusan perbedaan pendapat itu diperkenankan selama mempunyai dasar, begitu ya. Sudah. Baik, kita bahas sekarang tentang tayamum. Pengertian tentang tayamum, makna tayamum, at-tayamum ai bi makna al-qasdu. Al-qasdu itu kesengajaan. Itu makna bahasa. Adapun makna istilah adalah mengusapkan debu yang suci pada bagian tubuh tertentu dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti dari wudhu. Ini makna istilah. Jadi makna bahasa dan istilah itu berbeda. Jadi mengusapkan debu yang suci, kalau debunya tidak suci berarti tidak diperbolehkan, maka debunya harus dipilih pada bagian tubuh tertentu, artinya ditentukan sudah dalam aturan syariat ya, ditentukan. Jadi sahabat dulu itu pernah ketika perang, esok-esok tangi turu moro-moro neng gurun pasir iki gulung-gulung. Ditakoni karo Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kula niki jinabat, karena enggak menemukan air akhirnya gulung-gulung di gurun pasir. Apa kata Rasulullah? Enggak ngono caranya, tidak begitu caranya, cukup menggunakan tayamum saja. Berarti ada tata cara. Kalau kita tidak menggunakan tata cara ini maka menjadi tidak sah. Sudah. Jadi yang pertama menggunakan debu yang suci, yang kedua pada bagian tubuh yang tertentu, yang ketiga tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu. Karena sifatnya pengganti maka doruriyah, sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Baik. Yang pertama, syarat-syarat tayamum, persyaratannya. Seseorang itu diperbolehkan melakukan tayamum apabila satu, berhalangan menemukan air. Golek banyu gak ketemu. Tidak menemukan air itu ada beberapa hal. Satu, memang tidak ada air. Digoleki neng kampung tidak ada air, maka dia boleh tayamum. Atau air itu ada tetapi diperlukan untuk kebutuhan lain yang mendesak. Contoh,
sak kampung iki gak ono banyu mung sak galon. Hanya cukup untuk minum. Ada air tapi terbatas dan digunakan untuk kepentingan tertentu, maka boleh bertayamum. Atau air itu ada dan dikuasai oleh seseorang, contoh sumur, sak kampung gak ono banyu, sing ono banyu ki mek sumur, satu sumur dan dimiliki orang tertentu dan dijual dengan harga yang tidak seperti biasanya, maka ini menjadi sebab diperbolehkannya tayamum. Selanjutnya adalah berdampak negatif manakala menggunakan air. Contoh panjenengan kecelakaan pada bagian wudu, tangane umpamane luka, iki nek diwudoni terus menjadikan tidak cepat sembuh, maka diperkenankan untuk tayamum. Ini salah satu syaratnya. Sudah. Yang kedua, tayamum itu hanya boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi kok duhure mamane setengah rolas, panjenengan arep sholat duhur, terus tayamum karena ndak ada air atau sakit, tayamumnya kok jam 11, ndak boleh. Ndak boleh, harus masuk waktu dulu. Masuk waktu duhur baru bertayamum. Yang ketiga, telah berusaha mencari air ketika masuk waktu, kecuali bagi yang sakit. Bila tidak ada air, begitu masuk waktu duhur mencari dulu sebagai syarat. Ternyata tidak ditemukan, maka diperkenankan untuk bertayamum. Yang keempat, menggunakan debu kering yang suci dan mensucikan, tohir mutohir, suci dan mensucikan, bukan debu yang mustakmal. Mustakmal itu artinya telah dipakai. Kalau debu mustakmal itu kan tohir ghairu mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Sudah, empat ini merupakan syarat diperbolehkannya bertayamum. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Bisa diterima nggih? Nah, sudah. Selanjutnya, adapun rukun tayamum ada 5. Rukunnya bertayamum ada 5. 1, memindahkan debu. Jadi bahasanya itu debu, bukan pasir. Beda ya. Jadi debu itu berada di antara pasir. Jadi memindahkan dulu, dipilih dulu, dicari dulu pasir yang suci, yang kira-kira tidak tercampur dengan selain pasir. Jadi tidak boleh angger jupuk, tidak boleh. Neng galangan ono pasir sampai serok digawe tayamum yang kering, yang kering. Tibake neng kono ono teleke kucing, tidak boleh. Jadi harus dipilih pasirnya, harus dipilih, dipindahkan dulu dari tempat yang asal, dipindahkan. Mamane dekek dhuwur meja, sudah, caranya begitu. Yang kedua, berniat agar diperbolehkan ibadah yang membutuhkan ibadah itu kesucian. Makanya niat bertayamum itu adalah nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum agar diperkenankan melakukan sholat, bukan berniat mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Kalau wudu berniat raf'al hadasi, mengangkat atau menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum tidak. Panjenengan akan membaca Quran, tidak ada air, bertayamum. Karena memegang Quran itu wajib dalam keadaan suci, kan begitu kan? La yamassuhu illal mutahharun. Maka panjenengan bertayamum. Nawaitu tayamuma li istibahati qiraatil Quran, agar diperkenankan membaca Al-Quran. Jadi niatnya berbeda, niatnya seperti itu dan lain sebagainya. Sudah. Lah ketika niat ini dilakukan bersamaan dengan mengusap wajah. Jadi insya Allah jangan sudah minimal sudah pernah dengar. Jadi tayamum itu hanya wajah dan tangan saja, kan begitu kan? Nah, membaca niatnya sama dengan wudhu ketika mengusap wajah. Ini disertai dengan membaca niat.
Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Yang kelima, tartib. Prakteknya begini. Jadi kemarin saya terangkan tentang mengusap wajah ketika berwudu. Sama, tayamum juga begitu. Andai ini pasir, pertama tangannya ditaruh di atas pasir. Selesai dikibaskan, mengusap wajah disertai niat dari atas ke bawah. Selesai, perhatikan ketika yang kedua. Yang ditepuk bukan bagian yang sama, tapi sebelahnya. Sebab kalau bagian yang sama, ini debunya sudah mustakmal, sudah dipakai. Jadi pinggirnya, klek. Kemudian tangan. Untuk tangan disunahkan kanan dulu, sunnah ini, kanan. Jadi caranya, telapak tangan kiri ditaruh menghadap ke atas, tangan kanan ditaruh di atasnya. Setelah begini selesai, ditarik, jempolnya tidak ikut menyentuh jempolnya, separuh saja. Ditarik ke belakang sampai dengan sikut. Ketika sampai sikut, tangan kanan diputar, dibalik. Baru jempolnya ini memegang, ditarik ke depan. Ini pasti rata ini. Jadi caranya seperti itu. Jadi gak kok terus plek diosok-osok, enggak begitu. Enggak begitu caranya. Jadi setelah memindahkan tadi, geser, kemudian telapak tangan kiri dihadapkan ke atas, tangan kanan ditumpangkan di atasnya, di ujung. Yang ini separuh tangan ini enggak ikut mengusap, ditarik ke sikut. Begitu sampai sikut, tangan kanannya diputar. Baru ini diusapkan bagian punggung tangan. Nah, sudah selesai. Baru kemudian tangan kiri sama caranya. Caranya sama, diputar, diusapkan. Sudah. Jadi hanya wajah dan tangan sampai dengan siku. Yang kelima, tertib. Tertib itu berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Ini adalah tata cara melaksanakan tayamum atau rukun dari tayamum. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Apakah disunahkan untuk melakukan 3 kali? Ya, disunahkan 3 kali itu ya, tetapi tidak bila dilakukan 3 kali itu memunculkan problem yang baru. Apa problem yang barunya? Debu mustakmalnya. Jadi berarti otomatis butuh debu yang lebih banyak. Jadi cukup sekali saja karena liistibahati sholah, sebagai pengganti. Jadi cukup 1 kali saja. Kalau dilakukan 3 kali, apakah boleh? Apakah ada kesunahan? Ya, walaupun kesunahannya lemah. Kesunahannya lemah, bukan mu'akadah, ghairu mu'akadah. Karena memunculkan masalah yang baru. Apa? Harus berpindah lagi kan? Berarti butuh yang lebih banyak lagi. Begitu. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan. Sekarang sunnah di dalam tayamum. Kesunahannya, kalau tadi rukunnya. Yang pertama menghadap kiblat, sunnah. Yang kedua bersiwak, ini juga sunnah. Yang ketiga membaca basmalah ketika memulai, sunnah. Yang keempat, ini yang berbeda dengan wudhu, membaca syahadatain, 2 kalimah syahadat. Jadi setelah baca bismillah, baca 2 kalimah syahadat. Ini sunnah untuk tayamum, untuk wudhu tidak. Untuk wudhu tidak. Yang kelima, mendahulukan bagian atas ketika mengusap wajah, sama kayak wudhu, dari atas ke bawah. Yang keenam, melepas cincin bila pakai cincin. Bila pakai cincin, bila tidak ya tidak perlu. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan. Yang kedelapan, menepis debu dengan telapak tangan. Ini sunnah. Ini sunnah. Ini macam-macam kesunahan ketika bertayamum. Begini, apakah tayamum itu wajib menggunakan debu? Nah, pertanyaannya begitu. Bagaimana bila kita melakukan ibadah haji atau umroh, tayamumnya tidak pakai debu tapi pakai joki pesawat, bagaimana ini hukumnya? Kebetulan kami sering diminta untuk ngisi manasik
yang sering diberikan ke saya itu intiqalul madhab fil hajj, berpindahnya madhab ketika melakukan ibadah haji. Dalam fikih Imam Syafi'i itu wajib adanya debu, wajib itu. Jadi tidak boleh menggunakan tembok, menggunakan joknya pesawat, tidak boleh. Saya pernah menangi ketika saya haji tahun berapa itu lupa saya. Itu begitu diumumkan telah masuk waktu sholat duhur, salah satu jamaah itu ada yang melepas sandal, sandalnya dicopot, diwalik, terus tangannya diplekne sandal. Ini ya lucu meneh, ini rasa suci, bukan bersuci namanya, najisnya malah roto kan gitu kira-kira. Jadi nggak begitu caranya, caranya tidak seperti itu. Begini, untuk orang-orang yang sedang safar, contohnya ibadah haji atau umroh, itu disarankan untuk mintikol madhab. Intikol madhab itu berpindah madhab. Kalau nanti menerangkan begini, apakah bermadhab itu wajib Pak? Iya, harus. Bermadhab itu mengikuti jalan pikiran seseorang, itu namanya bermadhab. Di panjenengan belajar caranya sholat khusyuk, terus panjenengan lakoni, itu namanya sudah bermadhab. Itu namanya sudah bermadhab, begitu. Jadi bermadhab itu harus. Ada kitab itu judulnya begini, Al-Madhabiyah Ahdaru Bid'atun Yuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Itu judulnya kitab itu. Tidak bermadhab itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan syariat agama Islam. Kenapa? Karena orang akan berpendapat sendiri-sendiri dan itu bahaya. Kalau ulama-ulama yang ahlul madhab itu mereka sudah teruji sekian ribu tahun, teruji pendapatnya itu digunakan oleh para ulama, sehingga apa yang diajarkan itu adalah sebuah kebenaran. Artinya sudah teruji sekian ribu tahun, bukan sekian puluh tahun, sekian ribu tahun. Baik, kemudian bagaimana halnya orang yang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, ketika di sana mesti senggolan lanang wedok. Menurut mazhab Syafi'i itu batal, gitu? Jelas itu batal. Bertayamum harus menggunakan debu yang tampak. Bagaimana? Intikal, berpindah saja. Jadi beragama itu selalu ada solusi, berpindah madhab saja. Gunakan madhab yang bersentuhan lawan jenis tidak batal. Apa ada? Ada, namanya madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau di sana itu kayaknya nggak bersentuhan, nggak mungkin. Tangannya mungkin nggak bersentuhan, tapi ketika tawaf kakinya itu waduh sulit sudah, menghindar itu sulit, mesti bersentuhan. Jadi gunakan madhab yang sentuhan lawan jenis tidak batal, bertayamum dengan menggunakan joknya pesawat boleh. Itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Begitu ya. Nah, caranya seperti itu. Sama halnya ketika orang sakit di rumah sakit, bertayamum dengan menggunakan tembok, menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh. Bahkan sholat bila kita tidak menginjak bumi itu tidak boleh. Nah, berarti di pesawat kan tidak sah. Maka harus intikal. Intikal itu berpindah. Ini pendapat yang paling hati-hati. Itu caranya seperti itu. Sudah. Jadi bertayamum itu bila keadaan yang daruriyah, bersifat darurat, maka boleh kita menggunakan joknya pesawat, boleh kita menggunakan tembok, boleh. Kesunahan yang ke-9, merenggangkan jari-jari tangan setiap menepuk debu, direnggangkan. Ini sunnah, tidak wajib tapi sunnah. Nah. Selanjutnya melebihkan usapan pada anggota tayamum, melebihkan. Jadi nek sampai sikut dipunjuli. Nah, ini namanya dipunjuli. Ini dalam rangka hati-hati. Sudah. Adapun yang membatalkan tayamum ada 4 macam. Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi apapun yang membatalkan wudhu berarti membatalkan tayamum. Yang kedua,
melihat atau menduga ada air di luar aktivitas sholat bagi yang bertayamum dengan alasan tidak ada air. Contohnya begini, wis masuk waktu duhur, panjenengan golek banyu gak nemu, terus tayamum. Selesai tayamum, panjenengan sholat sunnah qobliyah duhur, begitu salam ngadeg ketok banyu, kelihatan air, maka seketika itu tayamumnya menjadi batal, harus berwudu menggunakan air. Contohnya begitu. Yang ketiga, riddah itu murtad, keluar dari Islam, pasti ini. Nah. Yang keempat, penyakitnya telah sembuh sebelum mengerjakan sholat bagi yang tayamumnya karena sakit. Jadi panjangan tayamum karena mau melakukan sholat duhur, bertayamum meleren dhisik, soalnya dibesuk wong, bar dibesuk wong, arep sholat tibake waras, mungkin begitu kan? Maka seketika menjadi batal tayamumnya, harus berwudu menggunakan air. Lah iya betul, ini saya pernah ngalami. Jadi waktu saya umroh, alhamdulillah saya itu setiap bulan Rajab umroh, setiap Rajab saya itu umroh. Suatu ketika rombongan saya itu dari Madinah pindah ke Mekah, habis tawaf, sa'i, tahallul, itu sakit, akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Dokternya mengatakan ini harus rawat inap. Saya tanya, paling cepat 4 hari. Saya wis khawatir aku, iki koyoke gak katut mulih wong iki. Itu perasaan saya udah gitu. Wah ya opo iki. Sudahlah, saya tunggu di luar rumah sakit karo rokokan, tapi nggak pakai sampurna, saya larang neng kono sampurna. Tiba-tiba ada orang masuk itu pakai pakaian ihram. Orang masuk, ternyata dari sekian tempat tidur yang dihuni oleh pasien itu yang diparani itu anggota saya. Padahal dia mau sholat, wis tayamum mau sholat. Begitu sampai ke anggota saya tadi, orang ini langsung berdoa, suwi nek donga. Lama sekali, hampir setengah jam. Jadi yang sakit itu yang ngamini gitu. Selesai doa mau pergi, saya tanya, ternyata dia orang Pakistan, ndak kenal ndak apa itu. Jadi yang sing dijujuk tuh ya anggota itu. Ya, terus saya di BCI, beliau mengatakan amalan yang dibaca di Madinah suruh baca lagi di Mekah. Saya tanya itu anggota saya, kowe nang Madinah maca apa, amalne apa? Niki Pak sing jenengan paringi gitu. Nang Mekah kok waca apa ora? Mboten, wacanen nek kepengin waras kowe. Ayo dibaca. Seketika itu sembuh iso ngadeg. Kula tak salat riyen, wudu kowe wis gak oleh, tayamummu wis batal gitu ya. Nah itu jadi memang terjadi, saya pernah ngalami itu. Jadi bisa menjadi batal tayamumnya seperti itu. Sampun. Adapun tayamum itu hanya boleh digunakan untuk 1 kali sholat wajib saja. Untuk sholat sunnah boleh berkali-kali. Jadi jenengan maghrib tayamum untuk sholat maghrib, masuk waktu isya durung batal, ini tidak boleh, tetap harus tayamum lagi, walaupun belum batal. Karena tayamum itu hanya boleh untuk 1 kali sholat wajib dan bisa berkali-kali untuk sholat sunnah. Bagaimana halnya dengan orang yang menjamak sholat? Duhur asar dikumpulkan, maghrib isya dikumpulkan. Nek subuh kalih duhur angsal mboten? Ndak oleh, niku gawe aliran dhewe niku jenenge, ada aturannya. Adapun bagi orang yang menjamak sholat, maka diperkenankan dengan 1 kali tayamum boleh untuk sholat duhur dan asar bila dijamak, boleh. Jadi tayamum itu 1 kali sholat wajib dan bisa untuk berkali-kali untuk sholat sunnah. Sampun. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nggih, ibu-ibu silahkan. Langsung mawon, monggo. Waalaikumsalam.
Gimana gimana? Ah, ah. Iya. Iya, nggih. Hmm. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana ketika tawaf dan sa'i itu kita kan harus dalam keadaan suci. Tawaf sa'i itu memang rukunnya salah satunya suci, mengelilingi Ka'bah. Walaupun diam itu sah. Walaupun diam sah. Jadi wis pokoknya muter sah. Tapi kok yo eman men kan begitu kan? Dan dilarang menyentuh bagian dari Ka'bah ketika tawaf karena itu membatalkan. Bagaimana ketika tawaf oleh limo ternyata ngentut. Nah, urusan bersenggolan tadi sudah ada solusinya, intikal madhab. Bagaimana? Saya punya cerita menarik itu. Saya hajian tahun 94, saya itu dititipi, dimukrimkan kepada saya perempuan 4, tuwek-tuwek kabeh. Kok yo gak ono sing enom pasan, ya rezekine gitulah. Salah satunya yang dari Kalimantan itu lucu ini. Setiap batuk itu mesti ngentut. Coba bayangkan. Subhanallah, ya kudu sabar banyak. Jadi ketika tawaf oleh siji watuk ngentut, saya antarkan wudhu. Tambah lagi putaran oleh loro watuk, 5 kali wudhu. Jadi tidak boleh dengan alasan itu kemudian kita bertayamum karena air itu tersedia. Jauh Pak, enggak harus yang jauh. Pinggiri lapangan itu banyak tong-tong isinya banyu zam-zam, itu cukup untuk berwudu. Cukup untuk berwudu. Yang harus diperhatikan ada bahasa dalam wudu itu membasuh, ada bahasa dalam wudu itu mengusap. Hanya itu yang harus diperhatikan. Kan ngoten nggih? Kalau membasuh itu di tangannya harus ada air. Kalau mengusap sing penting tangane teles. Kan hanya begitu. Nah, dengan itu sudah cukup. Dan laskar-laskar enggak akan marah karena ngerti. Nek umroh masih ringan. Jamaknya enggak terlalu banyak. Tapi kalau haji, wah, ini kita keluar dari lapangan tawaf, keluar saja itu sudah bisa 1 jam. Belum menuju tempat wudhu. Nah, jadi harus disiasati begitu. Ya, jadi tidak bisa itu digunakan alasan untuk bertayamum karena air tersedia. Jadi air tersedia. Yang kedua tadi apa tadi? Oh iya, spray. Bagaimana halnya berwudu dengan dispray? Ini perhatikan mengusap dan membasuh. Jadi kalau air di dalam botol ini dalam keadaan
tohir mutohir, suci dan mensucikan, semprotkan ke telapak tangan dulu. Bila ada air walaupun sedikit, maka sudah boleh digunakan untuk membasuh. Kalau mengusap, yang penting tangannya teles, walaupun tidak ada sedikit genangan air di telapak tangan. Jadi dengan botol itu sebenarnya cukup sebenarnya. Botol air minum berapa itu? 600 ml itu loh, itu cukup itu untuk berwudu. Cukup untuk berwudu. Kalau ngerti caranya. Caranya seperti apa? Membedakan antara membasuh dan mengusap. Begitu, caranya begitu. Nah, sudah. Jadi sebenarnya cukup itu. Bahkan kalau mandi besar, apa mandi besar itu? Jinabat, itu 2 botol besar itu cukup kalau ngerti caranya. Kalau negara kita negara yang banyak air, jadi nggak perlu pakai efisiensi begitu, nggak perlu. Jadi begitu. Jadi bisa dengan menggunakan air dalam botol itu selama bisa membedakan antara mengusap dan membasuh tadi. Begitu Ibu. Nah, kalau urusan teknis di sini silahkan dirunding sendiri. Kalau membasuh di telapak tangan kita harus terlihat air, walaupun sedikit ada genangan air. Kalau mengusap yang penting tangan kita basah. Mashu ba'dur ra'si, mengusap sebagian kepala, itu enggak tangan kita mengambil air enggak begini, cukup tangan kita basah diusapkan ke kepala, cukup begitu. Itu mengusap. Adapun membasuh, kalau membasuh tangan kita harus ada airnya. Membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, kan begitu kan? Nah, itu harus ada airnya. Bedanya cuma di situ. Bedanya cuma di situ. Memang afdolnya itu air yang mengalir, itu afdolnya. Bila nggak ada udzur, nggak ada kesulitan, nggak ada masakot, keran mengalir, tangannya dikerujuk, ini sudah selesai, ini sempurna. Tapi dalam keadaan tertentu maka boleh menggunakan air seperti itu, boleh. Jadi konco-konco ini pas temriko ada masalah batal gitu, yang sehingga dijujukan itu ya tempat minum itu, walaupun bawa botol sendiri isinya air, tapi wudunya tetap di sana. Kenapa? Tempat pembuangan airnya itu loh. Lah mosok neng lapangan tawaf sampean lha yo diseneni koncone kan begitu kan. Nah, jadi minggir dulu. Nah, caranya seperti itu. Nggih. Gimana? Ya, itu khilaf, beda pendapat. Jadi saya mengambil yang hati-hati. Jadi di tangan dulu baru. Nah, itu cara yang hati-hati. Jadi kalau disemprot gini, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Begitu. Ya memang itu lebih efisien memang, termasuk tangan. Masalahnya di mana? Rata atau tidak, itu masalahnya. Kalau di tangan mungkin kita bisa melihat rata atau tidaknya. Kalau di wajah kita nggak bisa melihat. Nah, sehingga di tangan baru diusapkan. Ini langkah yang paling hati-hati. Begitu caranya. Ada yang lain? Baik, ini kajian kita hari ini mengenai tayamum. Adapun catatan, yang dimaksud debu mustakmal adalah debu yang melekat pada anggota tayamum atau yang rontok ketika pengusapan anggota tayamum. Contoh, ini debu. Saya mengambil yang di tengah. Begini caranya. Ketika begini, debu yang rontok dari tangan saya ini mustakmal, tidak boleh digunakan lagi. Yang telah tersentuh ini tadi itu juga mustakmal. Maka untuk yang kedua sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka menggunakan yang kedua mana? Sebelahnya. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Ini nanti ketika dikebaskan yang rontok ini juga mustakmal. Maka diusahakan rontokannya satu arah. Sebelah sini jangan. Caranya seperti itu. Sampun, ada pertanyaan lain? Kalau enggak ada saya tambahkan keterangan tentang Sohibul Jabiroh. Nah ini yang agak rumit ini. Sohibul Jabiroh itu orang yang dalam keadaan terbungkus, diperban,
digip. Nah, kalau yang digip itu bukan bagian wudhu tidak masalah, kan seiso wudhu. Oh, yang digip sebelah sini kan masih bisa wudhu, aman. Ternyata yang digip itu jentikan, nah ini, atau lengan, ini bagian dari wudhu. Bagaimana caranya? Berwudhu tidak mungkin nggak kelewatan air. Kalau bertayamum bagaimana? Tayamum tidak mungkin juga, wong ketutupan. Bagaimana ini caranya? Nah, ini namanya sohibul jabiroh, dalam bahasa agama sohibul jabiroh. Caranya tetap berwudu seperti urutannya wudu, membasuh telapak tangan, berkumur, mengusap, membasuh wajah, begitu sampai tangan, giliran sampai tangan bertayamum. Bertayamum dengan mengusap bukan kulitnya tapi penutup tangannya. Selesai, dilanjutkan urutan wudu berikutnya. Caranya seperti itu. Jadi tidak sah bila hanya bertayamum, tidak sah, karena ada bagian wudhu lain yang masih bisa dilewati air. Ini yang banyak yang tidak tahu ini. Ini banyak yang tidak tahu. Kecuali dia ditutup tangannya, digip, tapi dalam keadaan demam tinggi, maka ini langsung tayamum boleh. Karena kalau terkena air salah satu bagian tubuhnya, semakin tinggi demamnya, itu boleh. Tapi wis waras mulih teko rumah sakit, nunggu dibuka gipe neng omah, caranya seperti itu. Berwudu seperti awal, begitu sampai giliran tangan yang digip, bertayamum. Setelah itu melanjutkan berwudu lagi. Caranya seperti itu. Ini namanya sohibul jabiroh. Itu sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi bagian-bagian yang tertutup itu caranya seperti itu. Bila masih mampu untuk berwudu. Kalau sudah tidak mampu ya tidak masalah. Bagaimana halnya orang yang tidak mampu bergerak? Neng rumah sakit matang-matang, tidak kuat bergerak, itu tidak kuat. Jangankan untuk wudu, untuk tayamum saja tidak kuat. Padahal dia masih hidup, masih bernafas. Menggerakkan tangan naik turun masih bisa, tapi untuk bertayamum dia harus mendekati tembok dan lain sebagainya, dia tidak mampu. Bagaimana caranya? Caranya kudu ana sing mudoni, mewudukan. Nah, mewudukan. Berarti sing nunggu niku sing mudoni, kok mudoni gak enak bahasa. Mewudukan. Mewudukan. Lah ternyata sing mewudukan itu bukan muhrim. Kan tidak boleh juga. Bagaimana ini? Lah ini namanya darurat. Maka sholat saja sudah, walaupun tidak sah. Walaupun tidak sah. Namanya sholat lihurmatil wakti, karena menghormati waktu. Setelah dia sembuh maka dia wajib mengkodok sholat, nyauri utangi sholat. Nyauri utangi sholat, atau dia mungkin bisa disuceni oleh orang yang menunggu, tetapi tubuhnya dalam keadaan najis. Bagaimana ini? Kan tetap tidak sah. Maka dia cukup melakukan sholat lihurmatil wakti. Begitu masuk duhur dia sholat seperti biasa sholat 4 rakaat. Kalau nggak mampu bangun sambil duduk, nggak mampu sambil berbaring. Nanti ketika sembuh maka dia wajib mengkodok sholat, nyaur utang sholat. Harus itu, harus dilakukan seperti itu. Sudah, ini macam-macam cara yang kaitannya dengan bersuci. Insya Allah pertemuan depan kita bahas tentang sholat, mulai syarat rukunnya sholat sampai dengan gerakan-gerakan sholat. Jadi dohiratus sholat, dohirnya sholat. Jadi sholat itu ada dohir, ada batin. Dohirnya sholat itu berupa bacaan sholat, gerakan sholat, itu dohirnya. Batinnya sholat itu khusyuk, khudur, itu batinnya sholat. Nah kita bahas yang dohir dulu. Kalau batin itu kan sulit, ukurannya sulit nih. Sudah. Para jamaah, sampai sini dulu kajian kita menerangkan tentang tayamum. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Saya diingatkan, jadi pertemuan depan insya Allah kita membahas tentang
tentang sholat. Ngoten riyin, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.